Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Ramah, kita berjumpa kembali dalam analisis Timur Tengah bersama saya. Kamis ini, hari ini saya menulis di portal detik.com tentang imperialisme Amerika Serikat dan Israel di tepi barat. Kita tahu bahwa sejak kehadirannya di Timur Tengah dengan bantuan dari Inggris, bahwa Israel hingga hari ini terus melakukan manuver dan penjajahan yang tidak ada hentinya. Salah satu manuver yang sekarang sedang dilakukan oleh Israel di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu, yaitu melakukan aneksasi, pencaplokan dan pemukiman ilegal di tepi barat. Nah, kita tahu bahwa jauh sebelum manuver yang terakhir ini, Israel terus melakukan pencaplokan dan pemukiman di tepi barat yang kita tahu bahwa sesuai dengan resolusi dari PBB bahwa tepi barat merupakan kawasan dari Palestina. Tetapi apa dikata, Israel terus melakukan manuver-manuver dan kita tahu bahwa sikap Israel ini merupakan janji politik yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu setelah mendapatkan suara mayoritas di Knesset, di parlemen Israel, dengan bergabungnya kubu oposisi yaitu dari Partai Biru dan Putih. Pada saat itu Benyamin Netanyahu akan memulai satu kebijakan penting, kebijakan yang sangat agresif, yaitu untuk menguasai tepi barat yang notabene menjadi milik dari Palestina. Nah, sikap Israel ini tentu mendapatkan satu reaksi keras, yang pertama-tama tentu dari warga Palestina, karena warga Palestina masih berpegang kepada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa tepi barat merupakan kawasan Palestina. Dan oleh karena itu kita melihat demonstrasi yang besar-besaran yang terjadi di tepi barat dan juga di jalur Gaza. Karena bagaimanapun tepi barat nanti akan menjadi salah satu pemukiman dari warga Palestina yang selama ini mereka berada di pengungsian. Jadi ketika nanti Palestina merdeka, maka tepi barat akan menjadi salah satu pusat ekonomi, pusat dari kehidupan orang-orang Palestina. Jadi mimpi Palestina merdeka adalah juga mimpi tentang kedaulatan wilayah tepi barat. Nah, tetapi kita tahu bahwa Israel terus melakukan manuver dengan satu upaya unilateral untuk menguasai tepi barat. Nah, tentu kenapa Israel begitu berani dan percaya diri? Tidak lain dan tidak bukan karena Israel mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Kita tahu bahwa ada dua langkah kontroversial yang diambil oleh Netanyahu setelah mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat, yaitu perpindahan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu menandakan bahwa Yerusalem nanti akan dimonopoli oleh Israel. Yang kedua yaitu upaya untuk mengeluarkan, untuk menguasai kawasan Masjidil Aqsa, Al-Quds, sebagai ibu kota Israel. Itu artinya bahwa Palestina di dalam the deal of century, kesepakatan abadi ini ditawarkan, yaitu Abu Dis, itu wilayah di luar Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Dengan kompensasinya Amerika akan menyodorkan bantuan sebesar 50 miliar dolar Amerika untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi Palestina. Nah, dua sikap dari Amerika ini tentu menjadi bagian dari roadmap peta jalan yang
Kemudian yang ketiga adalah aneksasi atau pencaplokan tepi barat. Tetapi sekali lagi bahwa Palestina menolak, dan hari ini beberapa gerakan-gerakan politik, faksi-faksi politik di Palestina menyampaikan sikapnya menolak keras upaya pencaplokan Israel terhadap tepi barat. Nah, yang menarik sesungguhnya adalah demonstrasi yang terjadi di Israel, bahwa kita melihat ribuan bahkan puluhan ribu ya warga Israel turun di jalan di tengah pandemi ini. Mereka menolak kebijakan dari Benyamin Netanyahu untuk mencaplok tepi barat. Karena bagaimanapun kebijakan unilateral yang sangat agresif ini tidak berprinsip kemanusiaan, menurut mereka juga mengancam stabilitas dan keamanan di Israel itu sendiri. Artinya bahwa Palestina akan menggunakan berbagai cara untuk menentang dan memberikan perlawanan, mungkin juga intifada terhadap Israel. Maka warga Israel turun ke jalan juga menolak kebijakan yang akan dilakukan oleh Benyamin Netanyahu ini. Yang menarik adalah Partai Biru dan Putih yang kita tahu bahwa sebelumnya menjadi partai oposisi lalu bergabung dengan Benyamin Netanyahu dengan konsensus politik. Mereka juga menolak kebijakan dari Benyamin Netanyahu karena tidak sesuai dengan konteks pandemi yang masih merajalela di Israel. Karena bagaimanapun di tengah pandemi yang cukup mengganggu kesehatan masyarakat dan ekonomi, sejatinya Benyamin Netanyahu lebih fokus terhadap penanganan pandemi. Tetapi apa boleh dibuat, Netanyahu mengambil langkah-langkah licik, dan banyak orang melihat bahwa ini adalah salah satu manuver dari Netanyahu untuk keluar dari kasus skandal korupsi yang menimpa dirinya dan istrinya. Kita tahu bahwa saat ini Benyamin Netanyahu dan istrinya dibayang-bayangi oleh kasus korupsi yang sudah menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan di Israel dan di Timur Tengah secara umum. Nah, kita melihat bagaimana Amerika sendiri kita melihat ada ratusan anggota Kongres dari Partai Demokrat sudah menandatangani petisi menolak aneksasi dan pencaplokan tepi barat, karena bagaimanapun sikap yang diambil oleh Donald Trump sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keamanan dalam negeri Amerika itu sendiri. Karena jika itu dilakukan, maka dunia akan penuh dengan gonjang-ganjing dan keributan. Yang menariknya, justru beberapa kubu dari evangelis juga menentang kebijakan Donald Trump dan Netanyahu ini. Mereka melihat bahwa upaya untuk mencaplok tepi barat merupakan sebuah langkah yang sangat tidak dibenarkan. Dan terakhir kita melihat Joe Biden, calon presiden terkuat dari Partai Demokrat, juga menentang seluruh kebijakan unilateral yang dilakukan Amerika terhadap Palestina, termasuk perpindahan tadi itu kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem, lalu kesepakatan abadi ini, yang terakhir adalah aneksasi terhadap tepi barat. Nah, kita melihat juga bagaimana dunia barat Arab juga menentang. Setelah kebijakan Deal of Century yang menimbulkan reaksi cukup besar dari Liga Arab, kita melihat dunia Arab menentang kebijakan atau rencana unilateral Amerika dan Israel dalam konteks tepi barat ini. Jadi kalau kita melihat dari berbagai sudut pandang, tidak ada yang menyetujui langkah dari Amerika dan Israel untuk aneksasi pencaplokan tepi barat ini. Hanya ada dua orang yang nekat, yaitu Donald Trump dan Benyamin Netanyahu. Dan kita tahu dua orang ini selalu mempunyai satu tindakan yang aneh, walaupun ditentang oleh banyak kelompok, banyak pihak, banyak negara, bahkan kalah voting di PBB, tetapi mereka masih menjalankan misinya. Next, apa yang akan terjadi jika Donald Trump dan
Benyamin Netanyahu memaksakan untuk melakukan aneksasi terhadap tepi barat, maka yang akan terjadi adalah gonjang-ganjing dan satu letupan intifadah di Palestina, di dunia Islam, dan bahkan mungkin di Indonesia. Maka dari itu kita berharap Indonesia mengambil peran-peran diplomatik, menjadi juru bicara bagi upaya terus mendorong pada kemerdekaan Palestina. Karena bagaimanapun Bung Karno sudah memulai upaya perlawanan terhadap imperialisme ini sejak tahun 55 pada saat konferensi Asia Afrika. Kemerdekaan Palestina merupakan hutang yang harus dibayar oleh kita, dan semakin cepat kita mengambil langkah-langkah untuk membantu Palestina ini, maka kita sedang berada di jalan yang sedang ditunggu-tunggu oleh Palestina dan dunia. Kita harus bersama-sama dengan Palestina. Kita harus menjadi yang terdepan mendorong kemerdekaan Palestina, dan kita harus mengkritik segala tindakan unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, karena bagaimanapun Amerika dan Israel harus tunduk kepada perundang-undangan dan resolusi internasional. Mari kita hidupkan api Bung Karno untuk menuju kemerdekaan Palestina. Itulah kira-kira sahabat Islam Ramah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.